Bantulah kebutuhan orang lain. Sekelompok mahasiswa mendaftar di salah satu perguruan tinggi di bagian utara kerajaan Saudi, di mana pembelajaran di sana sangat mudah dan mereka pun tinggal di dekat perguruan tinggi tersebut. Ketika salah satu mahasiswa jalan-jalan ke sebuah desa, ia memperhatikan seorang wanita tua yang sedang mengembala dombanya pada pagi hari dan kembali ke rumahnya yang sederhana pada sore hari. Hati mahasiswa itu pun merasa kasihan pada keadaannya dan bertanya pada penduduk desa tentang wanita tua tersebut. Kemudian mereka pun menjawab bahwa ia tidak memiliki siapa-siapa. Pada suatu hari, ia pun mendekatinya dan menyapa salam padanya. Dan setelah salamnya dijawab, ia pun bertanya tentang keadaannya. Sang wanita tua pun menjawab, "Aku berharap agar bisa melihat Mekah dan Madinah. Semoga aku diberi rizki umroh dan haji. Tetapi aku tidak bisa berangkat karena aku tidak punya muhrim untuk berangkat ke sana." Lalu si mahasiswa itu pun merasa iba dan berpikir pada harapan wanita tua tadi. Ia pun teringat akan perkataan ayahnya yang menasihatinya, "Bantulah kebutuhan manusia dan pergilah tanpa harus menunggu terima kasih dari mereka. Maka kebaikan akan kembali padamu tanpa terkecuali." Ia pun berpikir untuk menikahi wanita tua itu. Dan dari situ, ia bisa pergi haji dan umroh bersamanya. Dengan itu, ia bisa mewujudkan harapannya. Lalu setelah mereka berdua kembali, lalu ia akan menceraikannya. Karena tujuan tersebut hanya agar bisa membantu dan mewujudkan harapan wanita tua tersebut. Di pagi hari ia pun menemui gurunya dan ia menceritakan apa yang akan ia lakukan. Lalu sang guru pun menjawab bahwa itu adalah perbuatan yang benar. Dan si mahasiswa pun memintanya untuk memberitahu wanita tua itu. Jika ia sepakat, maka mereka akan lebih cepat menikah. Dan wanita tua itu pun setuju. Dan mereka pun melangsungkan pernikahan mereka. Selesailah akad nikah mereka. Lalu ia pun pergi dengan wanita tua itu ke Mekah dan Madinah. Lalu sang wanita tua itu pun menunaikan haji dan umroh. Dan setelah mereka berdua kembali, si mahasiswa pun menyampaikan bahwa tugasnya sudah selesai dan ia pun akan menceraikannya. Wanita tua itu pun berkata, "Tinggalkanlah saja aku atas hati nuranimu dan pergilah kemanapun kamu inginkan tanpa ada beban, tanpa harus menceraikanku." Sehingga mahasiswa itu pun meninggalkannya. Dan ketika setelah selesai masa pendidikannya dan saat ia akan pulang ke kampung halamannya, ia pun memberitahu sang wanita tua tersebut bahwa ia akan pulang ke kampung halamannya dan mungkin takkan kembali lagi. Maka dari itu, ia juga ingin menceraikannya, namun si wanita tua itu pun menjawab lagi, "Pergilah kemanapun kamu inginkan, namun jangan menceraikanku." Kemudian mahasiswa itu pun pulang ke kampung halamannya dan tidak kembali lagi, namun ia masih belum menceraikan si wanita tua tersebut. Setelah itu ketika dia sedang berkumpul bersama para teman-temannya yang masih seumuran dengannya, teman-temannya pun ikut duduk dan mencandainya serta menanyainya tentang wanita tua tersebut. Lalu dijawablah bahwa ia tidak tahu tentang keadaannya lagi. Sehingga ia pun berkata dengan dirinya sendiri dan terfikir akan wanita tua tersebut serta ada keinginan untuk mengunjunginya karena sudah lama tidak ada kabar darinya. Lalu ketika ia mengunjunginya dan sampai pada desanya, ia pun langsung menanyai penduduk setempat. Kemudian dijawablah bahwa wanita tua itu sudah meninggal dunia. Sehingga ia pun sangat bersedih. Kemudian penduduk pun mencemoohnya dan berkata, "Jika kamu ingin warisanmu, maka pergilah ke rumahnya untuk mendapatkan sisa-sisa barangnya yang dulu." Kemudian sesampainya ia pun menemukan sebuah tas kecil yang berisi bajunya. Lalu dia juga dikejutkan dengan sebuah temuan surat hak milik tanah warisan darinya, dan tanah ini terletak di pesisir pantai Jeddah. Sehingga ia mengambilnya sebagai hak waris tunggal dari wanita tua itu. Dan ia pergi melihat tanah itu untuk menjualnya kembali. Dan ternyata harganya sangat mahal. Di sana ia menjual tanah tersebut dengan seharga $3 juta. Lalu ia pun kembali ke kampung halamannya setelah semua urusannya selesai. Dari kejadian tersebut, ia belajar bahwa ia bangga dengan apa yang dilakukannya terhadap wanita tua itu yang tanpa harus menunggu imbalan darinya. Lalu ia berkata, "Engkau benar wahai ayahku atas nasihatmu, dan aku akan memberi nasihat pada anak-anakku kelak. Bantulah kebutuhan manusia, dan pergilah tanpa harus menunggu terima kasih dari mereka. Maka kebaikan akan kembali padamu tanpa terkecuali." وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.